Intinya saya dikeroyok di situ. Saya dikeroyok di sekretariat. Sampai bibir saya pecah dan bengkak. Disaksikan oleh mereka-mereka itu. Nih, foto saya sewaktu Horas menjojua. Jadi saya mau klarifikasi dulu sedikit mengenai putar dari sana aja dulu. Dari sana. Ya. Untuk kawan-kawan yang di Facebook mungkin mendengarkan permasalahan tentang saya, masalah ada apa sih permasalahannya dan Satgas itu kok bikin status begini ya kan. Kalau itu status ya status lah, itu kan begitu, namanya juga status begitu kan. Jadi kawan-kawan saya, teman-teman saya yang di Facebook, saya mau sedikit klarifikasi tentang permasalahan saya di Dewan Pimpinan Pusat sebagai dan Satgas PBB. Jadi awal mulanya itu sebenarnya ada memang pihak-pihak yang tidak senang dengan saya, karena pihak-pihak ini yang saya perhatikan mereka tidak bisa memberi. Awal mula PBB ini berkembang, mereka tidak bisa memberi. Jadi adalah di situ elat, latte, teal, disitulah yang kepake. Karena saya bisa memberi ke PBB. Memang yang saya berikan itu atas permintaan daripada Ketua Umum Lambok Fernandes Hombing dan Arnold Simamora. Waktu itu saya punya mobil loreng ini, itu Lambok si Hombing itu minta, gimana mobil loreng kita ini gimana, kita loreng aja katanya kan. Saya bilang waktu itu ya udahlah saya tunggu dulu, saya mau tanya istri dulu. Begitu juga dengan Arnold Simamora, mengatakan kita loreng aja mobilnya katanya kan. Waktu itu aku bilang ya udah gini aja dulu aku tanya dulu istriku, gimana nanti kalau memang bisa aku loreng mobilku ini, ya aku loreng, kita loreng, aku bilang. Nah selang beberapa hari aku sudah minta persetujuan dengan keluarga. Oke, ya udah loreng aja ya kan. Setelah itu saya sampaikan ke si Lambok dan si Arnold, udah loreng, udah nggak apa-apa loreng. Nah setelah mobil ini diloreng tentu aktivitas saya terbatas dong, karena saya ibarat saya pakai kerja ya nggak mungkin bisa saya pakai kerja lagi. Kalau saya pakai mungkin hanya muter-muter, kalau sebatas daerah Bekasi ini mungkin bisa saya pakai. Cuman kalau untuk melakukan aktivitas saya kerja, kalau kami kan background kami itu kan dari leasing semua, mulai dari pimpinan ya kan. Lambok si Hombing itu background kami memang leasing semua. Jadi yang saya pakai mobil ini buat kerja di leasing. Nah artinya apabila saya loreng mobil ini, tentu saya tidak bisa kerja lagi dong, kan begitu ya kan. Nah saya pergunakan mobil ini selama di PBB untuk urusan keluarga. Ibaratnya ada acara ini, saya tidak bisa pergunakan mobil ini. Nah sebenarnya ada keterbatasan masalah mobil ini dalam penggunaannya setelah mobilnya diloreng. Oke, itu tidak jadi masalah ya kan. Yang permasalahannya, mobil ini sudah pernah dirapatkan, rapat pertama di gedung Grand Gix. Ini mobil ini sudah dirapatkan
bahwa segala sesuatu mengenai mobil ini dibiayai oleh kantor. Nah, itu rapat pertama pada waktu perubahan AD/ADRT, ya kan? Jadi ini masalah mobil ini selama 1 tahun ini dipakai untuk operasional Satgas Dewan Pimpinan Pusat, baru 2 kali ganti oli. Boleh ditanya sama Pak Bendahara Umum kita, ya kan? Bukan bendahara umum kita ya, bendahara umum PBB lah, itulah, mohon maaf. Nah, artinya tidak ada perhatian dengan unit ini, tidak ada perhatian sama sekali, ya dong. Nah, setelah bergulir ke depan, karena tadi kan saya bilang banyak orang-orang yang memang tidak senang sama saya karena mereka tidak bisa memberi, jadi mereka ada siriknya lah ke saya, ya kan? Ya, mereka sebagai ini aja ngasih 1 juta 2 juta pun nggak bisa, ya kan? Ya kalau memang nggak bisa ngasih apa-apa ya nggak usah ngomong kan gitu kan, ya kan? Saya berkorban dengan mobil pribadi saya untuk pengembangan PBB, ya. Oke lah, kalau kata si Lambok Siombing, saya cuma diajak ke PBB ini. Oke, kalian ajak saya ke PBB. Tapi waktu itu PBB ini mau seperti apa? Itu pertanyaan saya. Belum besar, masih paguyupan Batak Bersatu. Nah, saya bergabung awalnya di paguyupan Batak Bersatu. Jadi nggak usah lah kita bicara, cuma dipanggil kok, gitu kan? Jangan begitu bahasanya. Nah, jadi kita lanjut. Permasalahan yang kemarin timbul itu memang karena saya sudah agak gondok ya. Ada waktu itu perkataan daripada Lambok Siombing, waktu itu kejadiannya itu di Tol Timur. Jadi di Tol Timur ini saya bilang, artinya kan saya sebagai bawahan, ya sedikit didengarlah kan gitu. Ada unek-unek yang ingin kita sampaikan. Nah, cuman pada saat itu ketua umumnya ini ngomongnya begini, kamu sudah bikin malu saya, katanya. Saya bikin malu di mana? Ya, kalau saya marah waktu kejadian di Hotel Horizon, itu saya karena anggota sudah marah sama saya. Anggota ada berapa orang di sana? Udah marah sama saya. Sama anggota undangan. Begitu juga anggota undangan dari DPC Bekasi, ya kan? Yang diundang yang tidak diberikan makan. Jam 9 itu anggota sudah melakukan gladi bersih. Nah, ternyata sampai jam 3 sore anggota tidak ada yang makan. Nah, terus saya marah saya kenapa? Ya wajar dong. Saya bela anggota. Bukan karena kayak pimpinan-pimpinan yang di atas saya. Tidak pernah bela anggota. Hanya memikirkan diri sendiri. Sama halnya kejadian yang di DKI. Pelantikan DPD DKI. Itu pelantikan DPD DKI anggota 30 orang. Itu tidak makan, satupun anggota tidak ada yang makan. Ya wajar dong. Saya sebagai pimpinan mereka, ya saya marah dong, saya tegur. Saya ngomong sama orang-orang itu semua, ya wajar. Ya dong. Ini awal mula semua permasalahan saya di Dewan Pimpinan Pusat. Biar teman-teman tahu ya. Apa penyebabnya saya sampai dicopot jabatan saya, sampai pemecatan. Saya bukannya nggak terima dicopot jabatan saya, ataupun dipecat. Bukannya nggak terima, saya terima. Cuman gini, yang saya nggak terimanya gini. Karena awal daripada semua ini, mereka sudah menaruh apalah ya, mungkin dendam apa gitu, nggak ngerti lah aku pikiran mereka itu seperti apa ya, nggak ngerti lah. Intinya aku pada saat itu aku bilang, awal mula kejadian ini aku bilang gini, Setio Rajanami, wakil ketua umum, aku bilang ini unek-unek sebenarnya yang saya kasih tahu. Ini unek-unek lah sebenarnya, karena apa yang dia katakan itu udah seakan-akan gimana ya,
udah wow banget lah, kita ini udah wow banget lah, intinya gitu aja. Karena kami ini semua di pusat ini saling tahu lah, ya kan, tahu dari awal kita tahu kok. Kenapa enggak? Mau dibilang si Arnold si Mamora, mau dibilang si Lambor si Ombing, mau dibilang si Lalahi, siapa? Semua kita tahu semua. Kita semua berteman kok di sini. Kita semua background kita itu kolektor, udah. Mau dibilang dia pengusaha, mau dibilang dia punya PT, saya juga punya PT kalau masuk cerita PT, ya. Nah, artinya kita sama-sama tahu, ya kan? Jadi awal permasalahan ini mungkin mereka udah banyak suntikan atau apa ya, atau apa namanya, doktrin lah dari anak buah ke pimpinan, ya kan? Ya bahasa saya doktrin lah. Ada doktrin dari anggota ke pimpinan. Nah ini lucunya begini, masa anak buah bisa doktrin pimpinan, kan? Ya kan? Ini yang lucunya. Jadi karena sudah ada memang rasa benci, mulai dari pelantikan DPD Sumut, ya kan? Saya lah yang tahu apa yang terjadi. Apa? Karena doktrin dari anggota. Ketua umum marah-marah ke saya. Katanya, kau juga gas. Kau dikawal-kawal sama dikawal-kawal sama anggota Satgas. Siapa yang kawal saya? Mulai dari Medan sampai pulang juga ke Medan, saya yang bawa mobil. Apa yang saya dikawal? Ya, nggak ada dasar, nggak berdasar lah ketua umum itu bilang saya dikawal-kawal. Nah, jadi kita kembali lagi awal daripada permasalahan ini. Memang yang saya lihat mereka sudah menyimpan semuanya, sudah disimpan di dalam ini ya, dalam pikirannya. Saya itu memang harus dipecat. Memang sudah banyak yang sentimen sama saya, itu dasarnya itu. Jadi meledaknya permasalahan ini itu awalnya dasarnya gini. Waktu itu Lambok Siombing itu ngomong ke saya gini, kalian Satgas itu tidak ada satupun loyalitasnya. Hah? Baru seminggu yang lalu kami ikut rakor loh. 3 minggu kami latihan teriak-teriak sampai suara habis. 3 minggu anggota Satgas teriak-teriak sampai suara anggota juga habis. Begitu ketemu di Tol Timur, bahasanya kalian satupun anggota Satgas tidak ada yang punya loyalitas. Tidak ada loyalitas kalian satupun di Satgas, katanya. Loh, begitu. Nah, saya merasa sebagai apa ya? Sebagai yang pernah viral lah ya, mungkin ya, menurut saya sih ya, menurut saya. Terserah orang lah, menurut kalian apa? Menurut saya pernah viral kejadian yang di Batang Kuis, Burman Ulang. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, atas pembicaraan itu saya ngobrol ke anggota. Kan? Ada lagi pembahasannya gini. Emang kalian kalau tidak ada kalau tidak ada pelantikan ataupun kegiatan di PBB, emang kalian tidak makan? Kalian makan kan? Katanya. Lah, ini maksudnya apa? Jadi maksudnya kami kalau ada kegiatan PBB kami bawa nasi dari rumah, bawa rokok sendiri-sendiri, bawa uang bensin. Hah? Apa itu? Nah, atas dasar omongan inilah saya beritahukan kepada anggota. Nah, begitu saya kasih tahu kepada anggota, ya anggota marah dong. Kenapa mereka marah? Ya mereka sudah teriak-teriak 3 minggu katanya nggak punya loyalitas. Kalau ada kegiatan PBB katanya suruh bawa nasi. Ya kan? Emang kalian nggak makan katanya? Lah, marah. Nah, atas kemarahan mereka membuat aksi protes. Itu cuma 5 orang kalau nggak salah itu. Mereka keluar dari grup Hankam. Ya kan? Nah, begitu mereka keluar dari grup Hankam, adalah pimpinan kita ya kan, Panglima Pram Sembiring mengatakan seperti ini. Ayo, siapa lagi anggota yang mau keluar dari grup Hankam? Dipersilahkan, katanya. Lah, saya kan anggota Hankam. Ya kan? Anggota saya yang keluar 5 orang. Harusnya kalau kita memang berjiwa besar, seorang pemimpin ya, kalau saya sih menurut saya ya japri lah satu-satu. Telepon. Ini ada apa sih? Kenapa kayak gitu? Kenapa? Ini perasaan mereka ini saya lihat sudah di inilah.
udah di atas ini, di atas langit lah. Jadi tidak ada jiwa merangkul, bahkan para adatun pun tidak ada di sini. Itu, ya kan? Tidak ada adat di organisasi ini yang saya lihat. Kenapa saya bilang nggak ada adat? Harusnya kita rangkul dong anggota yang memang tidak bisa, tidak. Kenapa kau keluar dari grup? Apa permasalahannya? Ya dong, tanya satu-satu. Kenapa? Jangan bilang anggota yang mau keluar dari grup Hankam. Siapa lagi anggota yang mau keluar dari grup Hankam? Dipersilahkan katanya. Anggota Satgas dipercepat. Nah, saya keluar dari grup. Saya anggota kan? Saya keluar dari grup Hankam. Nah, setelah saya keluar, memang saya sudah apalah ya, saya lihat memang saya sudah ditarget. Saya sudah ditarget memang, karena saya orangnya kan bukan tipe penjilat. Saya bukan tipe penjilat, bahkan saya bukan gila-gila jabatan, ya kan? Nah, waktu itulah saya kirim ke WA grup bahwa ini unek-unek yang saya kirimkan, bahwa itu unek-unek yang saya kirimkan itulah permasalahan anggota yang tidak makan, ya kan? Permasalahan uang seragam yang makan cuman lambok siombing, itu tidak masuk ke ini, itu tidak masuk ke kas, ya kan? Nah, itu yang saya katakan. Masalah uang jalan mau pergi ke mana? Ke Tangerang, itu ada 4 mobil. Dikasih 600.000. Nah, karena dikasih 600.000 4 mobil ke Tangerang, saya yang disalahkan. Kok pada sentimen sekali kepada saya, ya kan? Nah, itulah isi unek-unek yang saya bikin itu. Nah, pada tanggal, karena saya udah bikin unek-unek itu, ya kan? Pada tanggal 13 ya. Ini ada suratnya nih, semua ada suratnya. Bentar ya. Nah, ini. Nih. Pada tanggal 13 April 2021. Disinilah waktu itu saya mengirimkan unek-unek itu ke grup WA internal daripada Pemuda Batak Bersatu, ya. Tolong digarisbawahi. Saya mengirimnya ke internal Pemuda Batak Bersatu. Nah, setelah saya kirim itu, datanglah surat undangan nih. Panggilan Komandan Satgas kepada yang terhormat Marudut Sinaga Komandan Satgas di tempat. Dengan terkait dinamika organisasi yang saat ini Dewan Pimpinan Pusat dan statement yang dikeluarkan oleh Saudara Marudut Sinaga di WhatsApp grup PBB, maka kami mengundang Saudara Marudut Sinaga untuk mengklarifikasi statement yang dibuat pada hari Selasa tanggal 13. Nah, diundangnya tanggal jam 16.30. Nah, ya kan? Di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat. Yang tanda tangan ini Lambok F. Sihombing. Nah, ya kan? Nah, pada waktu itu mungkin sekitar pukul 18 ya. Sudah lewat dari jam ini, ya kan? Saya ditelepon oleh Wakil Ketua Umum Sony Nenggolan. Beliau mengatakan lagi di mana dan Satgas katanya kan. Saya bilang lagi di rumah. Maksud tuh ya saya bahasa Indonesia lah ya. Maksud saya ini masih bisa nggak kita perbaiki. Nah, gitulah bahasanya waktu itu. Saya bilang setelah matahari itu sudah terbenam Wakatum, semua yang ada di hati saya pun sudah selesai. Kan itu bahasa saya. Ya sudah, kalau memang seperti itu datanglah ke sekret, ya kan? Adek. Nah, waktu itu saya datang. Adek, ayo. Saya datang. Ayo. Sebelum saya datang saya bilang, saya ada pertanyaan. Saya bilang gini. Sattabijo Wakatum, saya bilang, ya kan? Ada nggak yang bisa jaminin saya di sana? Saya bilang. Ada nggak yang bisa jaminin saya? Ya udah datang aja, aku yang jaminin katanya. Oke, saya datang. Atas dasar ada yang menjaminin saya di sana, saya datang. Begitu saya datang ke sekret, waktu itu kebetulan memang ada rapat pendiri katanya, ada rapat pendiri. Nah, kami menunggu kira-kira mungkin kalau nggak salah sekitar setengah jam. Begitu kami masuk, rapat itu selesai, rapat pendiri selesai, kami masuk. Nah, disinilah saya klarifikasi.
sebenarnya lucunya gini, waktu saya klarifikasi itu saya bilang gini, ya itu unek-unek saya bilang.